Kisah seorang honorer sekolah yang hidupnya berubah setelah menjadi operator dapodik. Setiap malam ia berjaga, menghadapi error dan pembaruan sistem demi kelancaran data sekolah. Dengan mouse dan keyboard sebagai senjata, ia berjuang sendirian tanpa pamrih. Menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Anda pernah membayangkan pekerjaan yang perlahan-lahan mengubah hidup seseorang, tanpa disadari? Begitulah yang dialami pria dalam cerita ini. Awalnya, ia hanyalah guru honorer datang pagi, mengajar seadanya, pulang sore. Rutinitas yang sunyi, kadang terasa kosong. Tapi sebuah tugas tambahan mengubah segalanya, operator dapodik. Kini, bukan lagi papan tulis dan spidol jadi senjatanya, melainkan laptop dan data. Pernah nggak sih, Anda merasa satu perintah kecil dari atasan justru jadi pintu ke dunia baru yang penuh tantangan? Itulah titik balik cerita kita. Dari sini, ia melangkah ke medan perang data yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saya ingin Anda membayangkan suasana ruang guru di sore hari. Ketika mayoritas rekan sudah pulang, ia justru baru memulai shift kedua, membuka aplikasi dapodik. Kata orang, dapodik itu hanya soal input data. Tapi benarkah sesederhana itu? Bagi pria ini, dapodik adalah labirin digital. Setiap angka yang salah, setiap nama yang kurang huruf, bisa berujung bencana administrasi. Dan disinilah, babak baru hidupnya dimulai. Sebagian dari Anda mungkin bertanya, kenapa repot-repot? Toh cuma data, tapi tahukah Anda, data siswa yang kacau bisa membuat bantuan tidak cair, ujian tertunda, bahkan sekolah kena teguran? Inilah tekanan diam-diam yang mengintai para operator dapodik di seluruh Indonesia. Pada tahap awal ini, konflik belum tampak jelas. Namun, benih-benih perubahan sudah tertanam. Di balik monitor, ia menyadari, tugas baru ini bukan sekadar tambahan honor, tapi ujian integritas dan ketahanan mental. Dan dari sinilah, kisah pengabdian tanpa nama itu benar-benar dimulai. Siapkah Anda mengikuti jejaknya masuk ke belantara data yang tak kenal waktu istirahat? Transformasi malam, monitor, mouse, dan kesunyian. Pernahkah Anda merasakan malam bukan lagi waktu tidur, melainkan saat di mana segalanya justru dimulai? Itulah yang dialami pria kita. Begitu senyap turun di sekolah, ia duduk di depan monitor, mouse di tangan, dan dunia seolah menghilang. Kenapa harus malam? Jawabannya sederhana, jaringan internet lebih stabil, server tidak padat, dan error lebih mudah diidentifikasi. Inilah istilah teknis yang sering ia gumamkan, jam server dan sinkronisasi data. Bayangkan, seperti seorang penjaga gerbang di tengah malam, ia waspada memantau setiap notifikasi. Ceritanya tidak sesederhana mengetik dan mengklik. Ada rasa was-was setiap kali aplikasi dapodik mengeluarkan pemberitahuan, versi terbaru tersedia. Untuk orang lain, itu hanya update biasa. Tapi untuknya, itu alarm tanda tantangan baru dimulai. Pernah, dalam diamnya malam, ia berkata dalam hati, apalagi yang berubah kali ini? Akankah semua data kacau? Tiba-tiba, Anda mungkin ingin bertanya, mengapa tidak menunggu besok saja? Jawabannya, kalau ditunda, error makin menumpuk dan waktu validasi makin sempit. Ia tahu, error malam ini bisa jadi masalah besar esok hari. Ia belajar satu prinsip penting, membereskan bug dini jauh lebih mudah daripada memperbaiki kerusakan besar. Saat itulah, ia mendapat julukan tak resmi, Dewa Perang Tanpa Pedang. Senjatanya bukan logam, melainkan mouse, keyboard, dan kesabaran tanpa batas. Setiap klik adalah strategi, setiap scroll adalah pertempuran. Malam-malam seperti inilah yang perlahan membentuk karakternya. Dan, di tengah kesunyian, ada rasa bangga tersendiri. Mungkin Anda tidak pernah tahu siapa operator dapodik di sekolah Anda. Tapi yakinlah, mereka adalah penjaga data di balik layar, yang memastikan roda pendidikan tetap berjalan tanpa suara. Ujian ketahanan, error sinkronisasi dan data misterius. Bayangkan Anda sedang main video game, tapi setiap kali Anda mencapai level akhir, tiba-tiba muncul pesan failed. Itulah yang sering dirasakan sang operator saat sinkronisasi gagal. Istilah teknis seperti validasi data dan sinkronisasi server sudah jadi makanan sehari-hari. Namun, error seperti nick merah, rombel reguler tidak normal, atau siswa ganda, datang silih berganti. Rasanya seperti menambal perahu bocor di tengah badai digital. Setiap error bukan sekadar angka merah di layar. Ada konsekuensi nyata, data siswa bisa tidak terdaftar,
tunjangan guru bisa tertahan, bahkan sekolah terancam sanksi administratif. Pernahkah Anda membayangkan, satu nik salah input bisa membuat satu keluarga panik gara-gara bantuan tidak cair? Lalu, timbul pertanyaan, kalau error terus, kenapa nggak minta bantuan? Nah, disinilah letak konfliknya. Seringkali, bantuan teknis terbatas, forum diskusi justru membingungkan, dan manual update berubah tanpa pemberitahuan jelas. Di tengah semua itu, ia harus mencari solusi sendiri. Bayangkan, tengah malam, ia browsing forum Dapodik, mencari kode error yang bahkan belum ada jawaban pastinya. Tapi, di titik inilah ia belajar tentang resiliensi. Setiap klik gagal hanya membuatnya semakin cekatan. Ia mengembangkan jurus sendiri, misal, rutin backup data, membuat daftar cek manual, hingga mencatat pola error berulang. Siapa sangka, pekerjaan operator Dapodik justru mendewasakan dan mengasah naluri troubleshooting secara alami. Akhirnya, meski sering gagal, ia tak pernah menyerah. Ia sadar, setiap sinkronisasi yang sukses bukan hanya soal data hijau, tapi kemenangan kecil dalam perang sunyi melawan chaos digital. Dilema dan dedikasi, antara data dan kemanusiaan. Let me tell you a story. Suatu malam, saat semua guru sudah pulas, ia menerima telepon wali kelas. "Pak, data siswa saya tidak muncul." "Gimana, ya?" Disinilah muncul dilema antara profesionalitas dan kemanusiaan. Apakah ia akan menunda, atau memprioritaskan masalah itu walau lelah? Sebagai operator Dapodik, ia kerap terjebak antara dua kutub. Tuntutan sistem yang kaku, dan kenyataan manusia yang penuh keterbatasan. Anda mungkin berpikir, kan bisa lembur besok. Tapi, dalam kenyataannya, setiap delay bisa bikin masalah berantai. Siswa tidak bisa ikut ujian, guru kehilangan tunjangan, sekolah terhambat akreditasi. Data dan kemanusiaan, dua sisi yang selalu tarik-menarik. Ada satu istilah teknis yang sering ia ulang, integrasi data. Bagi orang awam, itu sekadar memadukan informasi. Tapi bagi operator, integrasi data berarti menjahit harapan dari wali murid hingga kepala sekolah agar semuanya lancar. Setiap baris data yang akurat adalah bentuk pengabdian tanpa pamrih. Di tengah dilema itulah, dedikasi diuji. Ia memilih tetap berjaga, menahan kantuk, demi satu tujuan, memastikan sekolah berjalan dengan baik. Bukan karena ingin pujian, tapi karena ia percaya, setiap siswa berhak mendapat haknya tanpa terganjal sistem. Pada akhirnya, ia sadar, pekerjaan ini mungkin sepi tepuk tangan. Tapi, justru disitulah letak kemuliaannya mereka yang bekerja dalam diam. Memastikan semua tetap berjalan. Walau namanya jarang disebut, akhir perjalanan, penjaga data yang tak bernama. Sekarang, coba Anda renungkan sejenak. Di balik lancarnya administrasi sekolah, ada sosok yang tetap berjaga bahkan ketika semua sudah terlelap. Ia penjaga data yang tak pernah disebut namanya. Selama monitor masih menyala, selama error belum hilang, ia akan tetap di sana. Pernahkah Anda menyadari, ada pahlawan sunyi di setiap sekolah yang memastikan semuanya berjalan mulus? Sebenarnya, pekerjaan operator Dapodik adalah contoh nyata dari istilah unsung hero. Mereka tidak hadir di podium, tidak pernah viral, tapi efek kerjanya nyata dirasakan semua pihak. Fungsi seperti sinkronisasi dan validasi data mungkin terdengar kaku, tapi di tangan mereka, itu jadi benteng terakhir sebelum data keluar ke dunia. Kalau Anda bertanya, kapan pekerjaan ini selesai? Jawabannya sederhana, tidak pernah benar-benar usai. Setiap update, setiap perubahan aturan, adalah awal pertempuran baru. Tapi, ada satu hal yang selalu jadi pegangan, selama data belum hijau. Perjuangan tidak boleh berhenti. Mungkin, Anda tak pernah tahu siapa operator Dapodik di lingkungan Anda. Tapi mulai hari ini, cobalah sapa mereka, tanyakan kabar, atau sekadar berterima kasih. Percayalah, penghargaan kecil itu bisa jadi energi luar biasa untuk mereka tetap bertahan di garis depan data pendidikan. Akhir kisah ini bukan tentang tepuk tangan, melainkan pengakuan bahwa di ujung malam, saat dunia tidur, ada penjaga data tanpa nama yang tetap setia demi masa depan anak-anak Indonesia.